Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari Rabu ini, hendaknya kita untuk berdoa. Allah Bapa yang utara di kerajaan surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa atas segala anugerah-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan, dari malam hingga pagi ini Tuhan, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini melakukan setiap aktivitas kami dengan sehat dan penuh semangat. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat merasapi apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau perintahkan, dan apa yang Engkau firmankan. Pakailah kami menjadi saksi dan alatmu dimanapun kami berada Tuhan. Jadilah kami seturut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Ayat renungan pada pagi ini diambil dari Amsal pasal 19 ayat yang ke-15 dan ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lambat akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada renungan hari ini dikatakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Itu artinya apa? Seseorang yang malas, atau bisa dibilang dalam bahasa gaul itu mager, malas gerak, itu adalah orang-orang yang kurang atau bahkan tidak mempunyai semangat untuk bekerja. Dikatakan kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, bukan berarti secara harafiah, secara kontekstual itu benar-benar tidur secara nyenyak, tetapi yang dimaksudkan tidur nyenyak adalah bahwa kemalasan itu tidak mengakibatkan apa-apa, tidak berbuah apa-apa, tidak meninggalkan apa-apa. Karena dari kemalasan itu tidak ada sesuatu atau bahkan apapun yang dia lakukan untuk berkembang. Makanya dikatakan, dan orang yang lambat akan menderita lapar. Ini artinya apa? Orang yang lambat itu diartikan adalah orang yang malas bekerja, orang yang malas untuk mengejar lebih. Contohnya aja, contoh orang yang malas adalah orang yang mudah bersungut-sungut, orang yang mudah menyerah, mudah mudah terpengaruh oleh keadaan dan tidak bisa berdiri sendiri. Dalam perjanjian baru ada perumpamaan. Yang pertama adalah rumah yang dibangun di atas pasir, di atas tanah. Dan yang kedua adalah rumah yang dibangun di atas batu karang. Mana yang lebih kuat? Justru yang paling jelas, yang paling kuat adalah rumah yang dibangun di atas batu karang. Karena apa? Yang menahan rumah itu dari gempa, bencana, dari banjir, dari angin, itu fondasinya sudah kuat daripada rumah yang ditahan atau berada di atas tanah atau pasir. Sekalinya kena bencana, sekalinya kena gempa bumi, kena angin, rumah itu akan hancur. Sama halnya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan tentu pasti banyak permasalahan, banyak pencobaan, banyak rintangan, dan banyak cobaan yang kita lalui. Tetapi fondasi manakah yang kita bangun sejak awal? Amin. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul, akan kudirikan jemaat ini di atas batu karang. Dan itu perintah Yesus kepada Petrus. Di atas batu karang. Batu karangnya itu siapa? Tuhan Yesus.
Jadi, fondasi orang beriman itu adalah Tuhan Yesus. Batu karang itu, batu penjuru itu. Amin. Jadi, jika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah dibaptis oleh Roh Kudus dengan air dan pemandian kelahiran kembali, seharusnya kita sejak awal juga sudah memiliki fondasi iman, fondasi yang dibangun di atas batu karang itu. Karena apa? Jika kita digoda oleh banyak pencobaan, banyak godaan, banyak penderitaan, banyak masalah, kita tetap memiliki Tuhan Yesus. Ingat perkataan Yesus, jangan takut pada mereka yang bisa membinasakan tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa, roh, maupun tubuh. Amin. Ini artinya bahwa permasalahan di dunia ini, permasalahan di kehidupan kita ini, itu tidak lebih kuat daripada roh yang ada di dalam kita. Roh kita lebih kuat daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi, jika kita punya masalah, menghadapi berbagai pencobaan, penderitaan, atau mungkin sampai mengalami bencana dan lain sebagainya, fondasi kita tetap teguh. Kenapa saya bilang begitu? Karena sejak awal kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, sudah menerima fondasi Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Jadi apapun masalahnya, apapun pencobaan, apapun yang terjadi di sekitar kehidupan kita, itu tidak bisa menghancurkan kita, tidak bisa melemahkan kita. Justru dari pencobaan-pencobaan itu, Tuhan mau mengingatkan, Roh Kudus mau mengingatkan kita. Ini loh, kamu udah berdiri dari fondasi ini, udah berdiri di atas batu karang ini, di atas Tuhan Yesus ini. Masa kamu menyerah? Amin. Tuhan mendatangkan pencobaan, Tuhan mendatangkan masalah. Itu bukan semata-mata untuk melemahkan, tetapi sebagai pembelajaran bagi kita, agar kita terus untuk percaya kepada Tuhan, untuk semakin berserah pada Tuhan. Amin. Makanya itu perlu dengan keintiman dengan Tuhan itu sangat-sangat. Karena apa? Dengan kita dekat kepada Tuhan, kita semakin dikuatkan lagi fondasinya. Kita semakin, istilahnya, roh kita semakin diberi asupan lagi, diberi asupan rohani lagi. Amin. Lewat baca firman, datang ke gereja, berdoa, sesimpel itu. Tetapi kadang kita justru mudah menyerah, mudah mengalir sesuai keadaan. Amin. Tuhan Yesus pada ayat renungan hari ini mengingatkan bahwa janganlah kita malas, janganlah kita mudah menyerah, janganlah kita untuk mudah mundur. Kita itu lebih dari pemenang. Amin. Kita dipakai Tuhan untuk menguasai, dalam tanda kutip menguasai di tanah yang kita pijak, dan untuk berbuah. Amin. Dikatakan di ayat 16, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Amin. Siapa yang berpegang pada perintah Tuhan, siapa yang mengikuti perintah Tuhan, dan siapa yang melaksanakan setiap firman-firman Tuhan, dia akan hidup. Hidup di sini artinya adalah bukan hidup secara duniawi, tetapi hidup secara roh. Rohnya akan hidup, rohnya akan bernyala-nyala. Dikatakan dalam perjanjian, di dalam kitab para rasul, jangan biarkan rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ini yang dikatakan, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawa. Nyawa yang dimaksud adalah roh itu sendiri.
Jika kita terus berpegang pada perintah Tuhan, terus berpegang pada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan, kita percaya akan janji-janji Tuhan melalui firman-firman ini, melalui kitab suci, melalui nubuat-nubuat, melalui doa-doa. Jika kita percaya itu, roh kita juga akan menyala, roh kita akan hidup. Daripada kita hanya masuk telinga kita tidak menyerap apa-apa. Lebih baik kita tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi juga melaksanakan firman Tuhan. Amin. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Ini ibaratnya adalah ketika kita menerima firman yang tujuannya adalah menguatkan kita, untuk membangun kita, tetapi kita malah menyia-nyiakan firman itu. Kita malah istilahnya menghiraukan atau hanya melewatkan firman itu. Kita sama saja akan mati. Mati di sini adalah mati secara roh, bukan secara tubuh. Amin. Mati secara roh karena roh kita tidak mendapat asupan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita karena baptis, karena pemandian air kembali. Itu justru tidak dikembangkan. Justru roh Kudus yang ada di dalam kita tidak dibiarkan untuk menuntun langkah hidup. Itu sama saja kita cuek terhadap firman Tuhan, terhadap Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus. Amin. Renungan pada hari ini mengingatkan kita untuk yang pertama, jangan mudah menyerah. Selagi Tuhan masih ada, berpeganglah pada Tuhan. Seperti Yakub, seperti halnya Ayub. Ayub, walaupun dia kehilangan segalanya, tapi dia berkata apa, saudara? Aku lahir dengan telanjang, dan aku akan kembali pada Tuhan dengan telanjang. Itu artinya apa? Dia mau menerima kekurangan dia, dan bahkan menjadikan kekurangan itu, menjadikan kelemahan-kelemahan atas harta yang hilang, ternak yang hilang, penyakit-penyakit, sebagai rasa syukur, karena dia masih memiliki Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hendaknya kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi ayo kita melakukan setiap firman Tuhan. Karena dari melakukan firman Tuhan itu, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin memahami, mengetahui apa sih rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu, atas firman-firman yang Engkau berikan pada kami. Bapa, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami Tuhan untuk tidak sekedar mendengarkan firman, untuk tidak sekedar melihat apa yang Engkau telah berbuat, tetapi juga sebagai pewarta sabda-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa lebih dekat dengan Engkau Tuhan, bisa memiliki hubungan yang lebih Tuhan dengan Engkau Tuhan. Sehingga dari hubungan keintiman itu Tuhan, kami semakin mengenal apa rencana-Mu, dan kami semakin berpegang teguh pada batu karang itu, pada Yesus Kristus itu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.